Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di episode kali ini hadir lagi Ibu Evi Wiryasegata. Halo Ibu. Halo Long Cisan. time no see ya Bu ya. Ya, betul. Sudah berubah ya? Sudah berubah apanya? Sudah setahun kita tidak Sudah setahun, ketemu. betul banget. Selamat tahun baru ya Bu. Sama-sama. Meskipun ini udah mau Udah lewat udah ya? lewat. Nggak apa-apa. Hari kerukunan. Hari kerukunan beragama apa Ya, coba? betul. Bu, hari ini kita bakal ngobrol seputaran, membenci diri sendiri. Nah Mmm, loh, kalau sekarang kan orang berlomba-lomba tuh ya kalau mhm, ngomong di atau di media sosial ngupload gitu, biasanya, ngobrol seputaran mencintai diri sendiri gitu. mmm, Kalau ini ada kebalikannya, membenci diri sendiri. Ada orang yang kayak gitu, bukan ada sih, tapi mungkin banyak, Sebagian besar lah ya ada sebagian ya. besar Mhm. gitu. Nah, "Kok iso Bu?" Gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya. Yang pertama, konsep pemahaman diri pun kan kadang-kadang beda ya San ya. Mmm, Jadi pemahaman diri yang benar atau dalam arti pengertian cinta diri yang benar dengan cinta diri yang sedikit menyimpang dalam tanda petik kan itu juga berpengaruh ya. menyimpang gimana nih? Sebagai contoh, cinta diri itu kan bukan egois, bukan selfish loh, Mhm, ya. Tapi dia tahu kelebihan kekurangan kita dan dia tahu yang terbaik untuk dia, tapi dia terbuka untuk masukan dan memperbaiki diri. Itu cinta diri, mhm. ya. Tapi ada juga yang, nggak terima kritikan sama sekali. Betul, dan dia selalu mengatakan, "Pokoknya saya ini seperti ini Mhm, adanya. dari lahir udah begini. Udah begini, terima aja Iya, kalau kamu mau." Dan itu banyak kasus-kasus pernikahan yang jadi pernikahan ini guncang karena masing-masing terlalu egois seperti itu. mmm. Nah, saya pernah baca juga Mhm, nih Bu Evi, sebelum kita, ngobrol lebih lanjut lagi mengenai self hatred ini. mhm. Antara self hatred dan self loathing itu, sama atau ada perbedaan dari kedua kata itu? Beda ya, Pengertiannya? beda ya. Mmm, Kalau self loving itu harusnya positif, harusnya loh ya, mhm, positif ya. Tapi ya pengertian orang kan kadang-kadang juga, nggak sepositif atau sama ya. Apalagi dengan banyaknya medsos, kan kadang-kadang sekarang aja contoh, mental illness. Dulu kan orang malu ya ngomong, mhm. Kalau sekarang mah open, bukan open lagi, bangga punya bangga. mental illness tuh. Itu sempat kita bahas di, Betul, episode beberapa waktu yang iya, lalu ya, Bu, ya? betul. Dan mereka bangga dan itu sebenarnya dia tidak mental illness. Karena kalau orang benar-benar mental illness, dia malu kok untuk ngomong. Mmm, Jadi sekarang itu kan banyak ya kuesioner-kuesioner yang secara online. mhm. Terus dia masukkan, dia teliti, "Oh iya saya termasuk Tapi ini." kalau misalnya benci diri sendiri termasuk salah satu di mental illness itu atau enggak sebenarnya? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya karena apa, tidaknya karena apa? Kalau iya, ketika dia berlebihan dan membuat dia menjadi obsesi untuk melakukan sesuatu. Itu udah Mmm, disorder. oke, Sebagai contoh, orang nggak puas dengan dirinya. mhm, Kemudian dia berusaha untuk apa ya, mungkin, eee, up upgrade diri, mhm. tapi misalnya dengan suntik kiri, suntik kanan, operasi kiri, operasi kanan, kan ujungnya menjadi tidak normal ya. Oke. Oh, berarti kalau tapi kan kalau misalnya untuk memperbaiki diri nggak masalah kali, Bu? Mmm, apa kan, pertanyaannya, apakah kita ada orang yang sempurna? Nggak ada. Oh ya sudah, Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tuhan. Betul, jadi artinya, kita kita mau mengejar sesempurna apa sih? Dan biasanya nggak puas. Mhm. Orang kalau sudah mulai pakai operasi plastik, misal yuk ya, pipinya mau ditinggikan, setelah itu narik mata, Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ini tidak mhm, menjudge yang tidak, operasi ya, plastik tidak. ya. Tapi intinya Mhm. biasanya ketika dimulai dan dia tidak, jadi terobsesi itu nggak berhenti, Keterusan gitu ya. keterusan. Jadi kayak kecanduan gitu. Betul. Tapi bukannya orang tuh bilang, "Oh ini mah saya mencintai diri saya sendiri karena makanya saya mau, berubah."
Betul, gitu. itu Itu kan tampak di klaimnya. luar. Iya, Di dalamnya sebenarnya dia membenci dirinya kan. Kalau dia mencintai apa adanya terima aja. tanda-tanda orang benci diri sendiri itu apa sih, Bu? Kan kadang orang ya itu tadi, Mhm, tidak menyadari kalau ternyata dirinya memang membenci diri mhm, sendiri. Diklaimnya sih iya, bahwa saya mencintai diri saya, makanya saya mau berubah betul. menjadi lebih baik gitu. Ciri yang paling gampang dia selalu mengatakan, dia intinya dia melakukan sesuatu yang dia tahu tidak baik dan merusak diri Mmm, tidak baik dan merusak dan merusak diri. dirinya tanpa disadari Eee, atau disadari? dia sadari itu nggak baik, tapi dia terus-menerus lakukan. Artinya dia nggak mencintai diri dia. Peminum, Mhm, dia tahu minum itu merusak kesehatan. mhm. Ginjalnya bisa rusak lah paling gampang ya. Tapi dia terus minum dengan alasan saya stres. Menyalahkan si stresnya itu. Ya kan saya kalau ketemu saya cuma ngomong, "Apakah ada orang yang hidup tanpa stres?" Oh tentu tidak. Terima kasih. Ada orang yang bisa hidup tanpa masalah? Nggak ada Nggak ada. juga. Stres, masalah itu ada di sepanjang hidup kita. Itu berjalan berdampingan. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan si stres dan dengan si masalah. Oke, itu yang pertama. Ciri yang lainnya? Jadi yang lainnya biasanya tidak percaya diri. Mmm, Dia selalu melihat dari sisi kurangnya diri dia. tapi kan ada orang yang nggak pede bukan berarti dia benci sama dirinya kan, Bu? Betul, betul. Ya kan? Tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, nanti apa-apa dia mengatakan, "Ah, saya mah nggak bisa lah." Oh itu termasuk salah satu ciri bahwa dia adalah, benci sama diri sendiri ya? Kalau itu dibiarkan kan dia nanti Oke, akan membentuk self esteem yang negatif. mhm. Kalau misalnya, "Ah, enggak ah, malu," gitu. Ya, "Ah, enggak ah, malu," tapi dia masih berani mencoba, is okay. Oke, Atau ada support lah dari orang yang mhm, dekat dengan dia. Tapi kan ada orang yang betul-betul, "Ah, udahlah saya mah nggak bisa lah, udah begini," tapi kemudian dia menyalahkan lingkungan. mmm, Saya tidak diberi kesempatan, saya tidak disupport. Support itu kalau datang terima kasih, tapi kalau tidak ada kan kita nggak bisa paksa orang untuk support saya, betul nggak? mhm, Sebagai contoh kalau kita di keluarga sendiri saja ya, orang tua kadang-kadang nggak support anaknya, banyak, banyak. mhm, Orang tua bijaksana? Tidak, kalau nggak support anaknya, tapi kita harus lihat dulu, dia tidak support itu apa? Mungkin orang tua punya penilaian sendiri. tapi kadang-kadang itu juga kalau misalnya buat anak mah, "Ah, nggak support, saya jadinya tuh ya jadi nggak bisa," gitu loh. Betul, Jadi nggak bisa maju tuh gara-gara nggak ada support dari orang tua saya, nggak ada pengertian nggak ada katanya. pengertian sama sekali, bete deh gitu Orang akhir tua tuh harusnya tahu keinginan anak mhm, dan mendukung semua keinginan anak. mhm. Nah, kalau keinginan anaknya akan mencelakakan, orang tua juga harus dukung, kan enggak ya? Mhm, Nah, tapi dari situ kalau itu dibiarkan ya San ya, ujungnya kan dia menyalahkan lingkungan, tapi sebenarnya poinnya karena dia nggak mau mmm, keluar dari kesulitan itu. Kan salah satu masalah yang paling utama di manusia itu adalah takut berubah. meskipun itu berubah lebih untuk menjadi lebih baik. Ya, itu ketakutan dari 3 ketakutan dasar manusia ya. Mmm, Takut biasanya yang ditolak, takut iya, dibicarakan, dan takut berubah. Karena berubah itu judulnya sakit. takut berubah jadi Power Rangers. Ya. Takut berubahnya biasanya karena apa sih, Bu? Padahal kan itu bisa Mmm, bisa membuat kita lebih baik. iya, Tapi kan berubah itu sakit. proses. Betul. Kalau orang-orang yang tadi itu menyadari kalau dia berubah itu sakit dan proses jadi lebih baik, ya dia berarti mencintai diri. Tapi kalau dia tidak mau, artinya dia tidak cinta dengan dirinya. Tapi apakah tidak cinta itu jadi membenci dirinya? Kalau tidak diselesaikan at the end seperti itu. Bisa membenci dirinya. Ya. Kalau udah kayak gitu apa yang harus dilakukan biasanya? Bisa nggak kita Nah. menyadari gitu? Seandainya sudah pada tahap Mhm, itu ya, mhm. bisa nggak kita menyadari bahwa, "Oh, oke, salah nih." Atau harus ada yang mengingatkan, "Hei." Biasanya butuh, apa ya, udah kalau udah sampai di titik itu konseling.
Lagi-lagi ya larinya, larinya konseling. kepada profesional dan itu pun nggak gampang. Pernah ada kasus nggak sih Bu kayak gini? Mmm, jadi menyalahkan lingkungan? Mhm, Ada ada. oke. Itu prosesnya berapa lama sih untuk bisa menerima bahwa ini tuh bukan salah lingkungan gitu? Kalau umur dia masih lebih muda, itu lebih gampang. Anak sekolah gitu-gitu ya, itu masih lebih mudah. Kemarin saya, menangani anak yang benci ibunya, Oh bukan benci diri sendiri? bukan. Pertama dia benci ibunya, Oke. tapi pada akhirnya dia menjadi, benci kepada dirinya sendiri karena dia merasa dia tidak disayangi orang tuanya dan lain sebagainya. Atau mungkin karena saya kurang makanya ibu saya nggak sayang sama saya atau saya karena apa gitu Enggak, karena biasanya? dia merasa, eee, pilih kasih orang tuanya. Mmm, oh bahaya nih pilih kasih ya? Iya. Kasihnya dipilih-pilih gitu ya. Nah, kasus ini lebih mudah ditangani karena masih SD. Oke. Tapi ketika dia sudah dewasa, apalagi kalau dia sudah over 40, udah terbentuk tuh karakternya. Mhm. Itu sulit, Tapi bukan berarti nggak bisa ya? bukan nggak bisa. Tapi harus muncul dari dirinya, maka yang pertama harus kita bangun itu adalah kemauan dari dia untuk berubah. Kesadaran bahwa saya harus menjadi yang lebih baik. Mhm. Kesadaran saya harus mencintai diri kita dengan positif, bukan dengan cara yang negatif. Tapi kan menumbuhkan hal itu memang, tidak segampang membalikkan Tuh, telapak tangan gitu ya, Bu, ya? terutama pada orang yang sudah matang ya, Mhm, sudah punya karakter, gitu. mhm. Nah kalau itu kan, soal di lingkungan dan Mhm, juga gara-gara orang sekitar. Cuman kalau misalnya kita balik lagi kayak tadi nih ya, kayak mhm, tadi, Bu Evi bilang kan kalau misalnya orang pengen berubah tuh dari yang suntik sana, suntik sini, rubah sana, mhm, rubah mhm, sini, mhm, physically lah ya gitu. mhm, Nah kalau misalnya dari body, dari badan gitu, "Ah saya nih kurang tinggi gitu ya, kok mhm, orang lain tinggi enak banget ya kayaknya ya, mhm. pakai baju apa juga pantes gitu. Nah, kalau untuk hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa dirubah, Bu. Kalau misalnya Betul, gemuk mungkin masih bisa, olahraga, dikurusin, diet dan diet mhm, sehat mhm, gitu ya, mhm. bisa kurus gitu. Tapi kalau misalnya udah mengenai tinggi badan, nggak mungkin ya, Ini apalagi kayaknya curhat ya? Hey, saya ti saya bersyukur loh bahwa menjadi kecil, mungil, saya udah ah, nggak jadi deh. Nggak apa-apa, tapi betul. Curhat. Iya, mungkin dulu saya pernah Mmm, pada posisi itu ya gitu, karena kan saya semampai ya, Bu, ya, mmm. semeter sampai. Saya 150 gitu. Saya orang ngelihat, tinggi jadi orang tinggi enak ya. Misalnya nih, oh dia untuk mencari kayak pekerjaan gitu kayaknya lebih mudah. Banyak beberapa pekerjaan Iya, mengharuskan tingginya segitu betul gitu ya. betul. Saya soalnya juga dulu, jadi beneran curhat deh Om gitu kan. Tapi dulu pernah gitu, kayak waktu itu Mhm. casting. Si apa namanya, yang orang casting-nya itu dia pas saya masuk, ih saya kira tinggi loh, karena dari fotonya tinggi. Nah, dari situ saya nggak bisa dapat peran karena memang mereka membutuhkan, tinggi yang memang ada standarnya Mhm, 160 mhm, gitu kan. mhm. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya nggak bisa dirubah, Bu. Betul. Makanya jadi kayak mengasihani diri sendiri gitu ya. Kalau saya udah nggak mengasihani diri sendiri ya, saya sudah bersyukur, "Ih mungil, muda ya umurnya 28 tahun." Oh iya dong. Gak ada yang menyangka saya usianya adalah sekian tahun, Bu. No. Oke. Nah, kalau untuk, sobat Komsos yang mengalami hal yang dulu pernah saya alami nih, gitu. Kalau soal tinggi badan gitu kan nggak bisa Yang dirubah. sesuatu yang nggak bisa Iya, dirubah sesuatu ya. lah yang nggak bisa dirubah gitu. Akhirnya mengasihani diri sendiri dan akhirnya bete gitu sama diri Mmm, sendiri gitu gimana, Bu? sebenarnya nggak perlu mengasihani ya, dan Kasihan nggak loh, Bu. perlu bete. Karena gini, orang dengan tinggi semampai itu pasti juga ada hal-hal positifnya. Contoh tadi kan Cisan udah beritahu ya, Ah hah, mungil iya. ya, pasti kelihatan lebih muda ya. Itu mah ini, menyenangkan hati sendiri. Tapi betul betul. Yang kedua sebenarnya untuk kelihatan tinggi, ya, Mhm, itu kan kita bisa bermain apa sih, ilusi ya, optik ya, ilusi. Dengan cara pakaian yang apa, dijaga oleh kita. Kalau mhm. kita tahu, tinggi kita nggak memenuhi standar yang jadi
apa ya, mungkin 160 Mhm lah gitu ya. mhm. Artinya kita harus, berusaha memadukan pakaian itu hati-hati gitu loh. Mhm. Jangan ada warna yang terlalu kontras sehingga membuat kita kelihatan atasnya pendek, bawahnya pendek ya. Nah, tapi dicari misalnya kalau pakai, motif garis ya jangan begini, harus ke atas, dari atas ke bawah. Itu kan akan membuat kita lebih, Kelihatan tinggi, tinggi. itu. Tapi kan kalau misalnya itu, kelihatan sama orang ya. Mhm, Kalau untuk mendapatkan beberapa hal pekerjaan gitu, padahal itu adalah mhm. bidangnya kan, kalau misalnya dilihat gara-gara kurang tinggi gitu kan, itu tuh kayaknya sakit banget, Bu. Sakit banget, Asli, tapi Bu. rasanya itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan entertain. Iya Kalau non entertain itu rasanya diterima kok. iya. Kalau dia misalnya lawyer, Heeh. lawyer gak ada urusannya mau tinggi mau pendek. Hanya Om Stef yang mau menerima saya untuk berperan di film, Bu. Yang kedua ya, kalau dia jadi guru, mau tinggi mau pendek gak ada urusan. Mau gemuk, mau kurus, nggak ada ya. Ya, mau jadi biarawan juga nggak apa-apa. Betul nggak? Maksud Maksudnya mau tinggi mau pendek kan nggak ada problem ya. Yang penting panggilannya kuat dan bisa jadi, Romo yang TOP, apa ya, BGT, PSN, SKLD, SCH ya, Bu. Romo yang baik gitu ya. Nggak ada masalah, tapi untuk entertain, untuk yang apa ya, pekerjaan yang good looking, pekerjaan itu ya betul. Maka dari itu kalau kita tahu Mhm. kelemahan kita di sana, ya kita jangan terjun di sana. Tapi juga tidak berarti kalau kita memang punya bakat luar biasa, saya pikir yang tadi soal tinggi segala macam akan Mhm. dikesampingkan. Mmm. Itu yang akan dilihat ya? Jadi tetap kita harus belajar terima, kita bisa akalin, kita belajar terima, kalau kita memang tidak bisa masuk di situ, ya kita masih ada pekerjaan lain. Oke. Jadi jangan karena gini, mengasihani diri sendiri itu akhirnya bisa jadi kayak yang tadi kan, membenci diri sendiri itu gitu. Nah, I hate betul, myself gara-gara kurang tinggi, atau betul. gemuk, atau apa gitu. Pertamanya kan self pity ya, Iya. mengasihani diri. Segala sesuatu tuh pertamanya ngomong, "Ya udah memanglah saya itu tingginya cuma segini nggak akan kepilih," gitu-gitu ya. Tapi lama-lama terus dia jadi benci dengan dirinya, "Kenapa saya lahirnya segini?" Nah itu Mmm. mah sudah lahirnya 3 in 1 dari atas, nggak bisa ditolak. Orang tuanya tingginya segitu ya nggak Iya. mungkin ya Bu, karena kan itu juga bisa. Ada juga sih yang orang tuanya pendek-pendek anaknya tinggi bisa Oh, saja. anak zaman sekarang itu mah, Iya, jadi ya. tapi ya intinya Tuhan Mhm. itu pasti menciptakan kita mau pendek mau tinggi ada gunanya. Orang tinggi ada barang di kolong itu susah loh, orang pendek lebih gampang. Aduh Ibu makasih banget loh Bu. Memang orang pendek ya saya juga nggak tinggi kalau mau ngambil barang di atas kita butuh bantuan. Iya. Ya, tapi saya pikir nggak terlalu sulit juga tuh kalau kita di supermarket mau cari barang di atas misalnya ya, Bisa minta tolong ya. bisa minta tolong dan saya bisa manggil, "Aduh Mas cakep," gitu ya. Dia udah pasti udah seneng berbunga-bunga ya, "Iya Bu kenapa Bu? Saya mau ambil itu, susah." "Oh iya boleh boleh Bu saya ambilin berapa banyak?" Gitu ya. Rasanya kita nggak terlalu sulit. Mhm. Atau di beberapa supermarket sudah disediakan stepping ya. Jadi yang kayak, apa ya, tangga itu ya, kita kita bisa naik ngambil. Mhm. Jadi nggak perlu khawatir dan itu tidak perlu menjadi satu halangan buat kita untuk mencintai diri kita. Mhm. Nah ini kalau kalau misalnya, setelah self pity tadi ya, Heeh, mengasihani diri sendiri, kemudian membenci diri sendiri, gara-gara misalnya fisik lah dan lain mhm. sebagainya Akhirnya gitu. dia dibully ya Iya, akhirnya biasanya. dibully, akhirnya jadi sakit hati, Mhm, sedih, makin bete sama diri sendiri, kemudian menyakiti diri sendiri, mhm. gitu. Nah kalau misalnya udah pada tahap itu gimana Bu? Itu bisa kan terjadi? Akhirnya tuh begitu gitu atau Sebenarnya nggak akan sejauh kalau, itu? self harming itu berbeda. Oh. Self harming itu banyak orang yang sebenarnya nggak punya kekurangan, tapi ketika dia, mengalami Mhm. tekanan, dia nggak bisa mengelola tekanan itu, dia butuh menyalurkan dengan cara kalau dia melihat ada darah, ada luka, seperti terselesaikan saat itu. Mhm. Dia merasanya begitu. Ini pernah kita bahas juga ya, self Ya, harming. Berarti beda-beda. jadi kalau Jadi orang yang benci diri sendiri belum tentu self harming. kalau belum tentu berarti ada
Bisa jadi atau Bisa jadi kalau dia punya kecenderungan self harming. Tapi kalau dia tidak punya kecenderungan self harming ya enggak. termasuk juga sampai ke bunuh diri gitu? Bunuh diri mungkin, Oh bunuh diri malah mungkin? mungkin. Karena dia misalnya terus-menerus dalam tekanan, dia bulinya sih sebenarnya yang menyebabkan dia menjadi melakukan, perilaku-perilaku negatif itu ya. Bully itu jahat banget memang. Jahat banget memang. Dia dibully, akhirnya dia merasa depresi, dia nggak merasa punya teman. Nah, pada Mhm, akhirnya dia akan merasa begitu. mhm. Nah kalau misalnya pada tahap itu, Mhm, ya balik lagi sih, pasti ujung-ujung adalah konseling ya Bu ya? betul. Biasanya, ada ini Mungkin juga harus terapi, terapinya, tetap ke psikolog kan? psikolog tetap. Biasanya apa sih Bu tahapannya? Misalnya orang ngerasa yang tadi Mhm, kan mhm. bully, terus udah kayak gitu akhirnya dia punya perasaan, "Udah deh saya mati aja." Padahal kan serem ya, orang yang yang bunuh diri tuh kayaknya berani banget gitu untuk menghilangkan nyawanya sendiri gitu, itu kan serem sebenarnya. Ya makanya, jadi orang yang sampai berani melakukan, tindakan bunuh diri itu ada 2 ya alasannya. Mmm, Yang pertama coba-coba tapi kebablasan. cob aduh jangan coba-coba deh kalau bunuh Misalnya diri gini loh, mah. ada orang ngomong, "Saya mau bunuh diri ya, saya mau bunuh diri," tapi nggak pernah dilakukan. Jadi orang sekitar tuh tujuannya menarik perhatian, pertama diperhatikan, lama-lama orang sekitarnya ngerasa, "Hah, biarin aja deh dia mah cuma ngomong doang." Nah, pada saat itu dia merasa tertantang, Mmm, dia coba, nggak ada yang nolong, bablas. lewat dadah. Dadah. Nah, itu pertama. Oke. Yang kedua, yang orang memang sudah punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Jadi secara karakter, jadi kalau kita ada psikotes itu kadang-kadang kita melihat, aduh, ini kayaknya kalau dia ada tekanan, ada stres berat, bisa larinya ke sana, Bisa kelihatan ya? bisa kelihatan, ya. Oke. Nah, biasanya nggak percaya diri, tapi dia bisa tampil oke loh. Mhm, Nah, ini kemungkinan kalau dibully terus-menerus dia benci dirinya dan dia merasa tidak berharga. mhm. Nah, itu dia bisa melakukan itu. Untuk mencegahnya konseling? Konseling, tapi mungkin juga harus dengan obat dari psikiater. Ada terapi, ada konseling dan psikiater. Apa yang harus diperhatikan oleh lingkungan sekitar terutama keluarga ya Bu ya? Kalau misalnya ada Mhm, salah satu anggota keluarga gitu yang ternyata punya masalah bahwa, nih mhm, anak atau nih orang tuh kayaknya mhm. keluarga kita nih Ada aneh gitu ya. agak aneh Mhm. perilakunya atau dia memang punya masalah, sendiri gitu kan tapi tidak mau terbuka gitu. Yang pertama sebenarnya jangan menyepelekan, apa ya, perilaku-perilaku yang tidak biasa. Mmm, Tapi juga jangan overreacted ya. Ada sedikit, "Waduh kamu ada masalah nih, harus konseling," gitu ya. oke. Enggak, kita harus juga, bijak melihat, "Oh kayaknya ini kok nggak ditanya nggak bisa terbuka ya." Ya sudah, yuk dorong. Tapi yang paling utama keluarga harus nerima dan mau diajak ngomong. Salah satu dari orang-orang yang benci dirinya karena dia juga tidak merasa diterima di keluarga. Mmm, itu hanya perasaan dia atau memang, karena Bisa dua-duanya. Bisa karena perasaan, tapi bisa juga itu betul-betul. Perasaan itu gini, bahasanya, bahasa cintanya dia dengan bahasa cinta keluarganya beda, mmm, jadi nggak sinkron ya? nggak sinkron. Jadi sama ketika suami istri sudah tidak bisa lagi harmonis, yang ini ngomong soal cinta, yang ini juga ngomong soal cinta, tapi bahasa cintanya jadi beda. Bahasa romantismenya udah lain. Oke. Jadi yang satu romantis itu kalau apa ya, harus peluk-peluk, yang satu romantis itu dengan duduk duaan, berhadap-hadapan, minum kopi juga udah Udah romantis romantis. gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harus dibicarakan. Oke, itu perasaan Iya, dan juga hal yang nyata kelihatan iya, gitu. betul. Berarti itu pengertian ya, satu jangan disepelekan Jangan tapi juga jangan disepelekan, overreact. overreacted, tapi juga harus belajar menerima dan berkomunikasi. Oke. Salah satu yang paling sulit itu adalah, di keluarga sekarang komunikasi. Hese. Hese pisan ya. Komunikasi yang betul-betul deep talk ya istilahnya ya, Mhm. terbuka bicara itu jarang sekali. Karena?
Kan keluarga zaman Waktu, sekarang kalau waktu mungkin oke. ya. Terus sekarang kan orang-orang yang tadi Cisan ngomong, mencintai diri, me time. Iya, sekarang Apa-apa banyak me di time. iya, betul. Padahal seorang orang tua, mungkin juga ibu atau bapak itu juga harus punya kesediaan untuk menjadi apa ya, punya waktu untuk anak-anaknya. Termasuk ngobrol, Mhm. itu. Jadi jangan hanya me Mhm. time, tapi our time. Our time. Dan our time itu bukan diisi dengan banyak nasihat. Oh iya kadang suka gitu. Iya iya, bener bener. Itu terjadi. Coba anak muda, iya nggak? Enggak? Betul nggak? Nggak mau ngaku. Ada orang tuanya, ada orang tua. Ada kokoknya tuh. Tapi intinya kan diomongin. Tetangganya yang buat salah ujungnya apa? Makanya kamu tuh jangan seperti dia. Kan anaknya bengong ya. Apa urusannya dengan saya? Teu nyambung ah, mamah mah, papah mah gitu. Ya, Jadi our time-nya memang harus berkualitas. berkualitas dan mungkin kita tidak perlu berbicara tentang kekurangannya, tidak perlu berbicara apa yang sedang jadi isunya gitu. Enggak. Tapi kita betul-betul aja meyakinkan bahwa dia jadi bagian, kita nggak menolak. Itu tuh udah termasuk kayak deep talk-nya tadi ya, Bu, ya? Iya, saya kemarin ditanya Mhm. pas Imlek kan tuh ngumpul ya sebelum Imlek. Ponakan saya tuh nanya, "Kok, kalau tahu," kan manggilnya saya Kuku ya, "Kuku kalau tahu, kok Kuku nggak pernah tanya?" Terus saya jawab satu, orang itu punya kebebasan ya untuk menentukan dengan siapa dia mau ngomong. Gak ada orang sempurna. Kuku tahu dia masalah, Kuku coba ulurkan tangan. Tapi kalau uluran tangan gak disambut berarti dia belum siap mungkin. Biarkan aja. Nanti juga one day kalau dia merasa nyaman dia pasti cerita. Oke, tapi itu nggak akan jadi akhirnya bumerang buat keluarga sendiri gitu, Bu? Kan misalnya nih orang tuanya Mhm. udah berusaha untuk apa namanya, orang tuanya sudah berusaha untuk membuka diri ya, terus tiba-tiba anaknya belum mau nih, tadi yang Ibu Evi Mhm. bilang, belum mau menerima uluran tangan. Ya udah biarin aja, mungkin dia masih belum siap, nanti Mhm. kalau udah Mhm. siap, dia pasti bakal ngobrol sama kita gitu. Mhm. Tapi ternyata di Tidak belum iya, ngobrol-ngobrol di ya. belum siapnya dia itu dia bergumul dengan diri sendiri bahwa dia terima Ya, bulian lah atau dia menjudge diri oke, sendiri dalam pikirannya ya, bukan hanya betul. dikatakan tapi saya jelek, saya enggak bagus, saya nggak bisa gitu. Itu kan lagi Mhm. Mhm. bergumul kan sebenarnya, Bu, Mhm. gitu. Oke. Yang harus diingat, orang tua itu juga kan harus memantau. Mmm, Kalau urunan tangan itu tidak disambut, bukan berarti ngeleos, "Ah, udahlah, ya sudah, udah." enggak, kita tetap lihat ketika memang dia dalam kondisi berbahaya, ambil tindakan dengan tegas. "Ayo kamu sekarang pergi." Emang kelihatan ya, Bu, ya? Orang Pasti. yang membenci Kalau dirinya kita sendiri? kita kenal, kita pasti tahu, Mmm, kita pasti tahu. Kalau kita kenal anak kita pasti tahu kok. tap Tapi kalau kita, enggak mengenal dengan dalam ya kita nggak tahu. oke. Jadi yang harus pertama mungkin dikenalilah, karakter atau pribadi keluarga Betul. masing-masing ya? Iya, yang kedua, proses kita menjadi orang tua, parenting itu tidak pernah berhenti. Sepanjang hidup kita belajar. Setiap tahap usia kita juga berbeda peran kita. Demikian pula dengan setiap individu. Mmm, Jadi kalau tadi Jason mengatakan orang udah benci dengan dirinya ya, terus menerus dia, oh ya saya emang begini gitu mhm ya. mhm. Nah, tinggal dia juga, bertanya untuk dirinya, mau jadi orang lebih baik atau enggak? Kalau dia mau jadi orang lebih baik, tetapi dia juga tidak mau menerima uluran tangan dan dia tetap dengan konsep seperti itu, ya dia butuh, eee, apa ya, berobatlah istilahnya. Mungkin dia ke psikiater dulu, dibenahi dulu, kemudian masuk psikolog, masuk terapi, dan mungkin juga secara rohani dia nanti juga harus dikuatkan. Karena pemahaman mencintai diri itu kan artinya kita menerima semua yang Tuhan berikan kepada kita, Mhm. itu. Kalau dengan pasangan, Bu, kan ada yang pasangan Mhm. misalnya, suaminya atau istrinya yang ternyata tidak menyadari bahwa pasangannya tuh,
bermasalah gitu di dalamnya. Iya, itu biasanya udah kelihatan pada saat pacaran. Tetapi mereka akan berpikir, gampang lah udah nikah mah bisa berubah. Apalagi udah punya anak berubah. Dan itu sedang saya tangani. Kasusnya sama, membenci diri sendiri. Enggak, membenci pasangan, tapi maksud saya itu gini loh, perilaku-perilaku negatif itu udah kelihatan. Jadi ketika pacaran itu kalau kita melihat ada hal-hal yang dalam tanda petik, kok beda ya, kok aneh ya, ya cobalah sebelum menikah bereskan dulu. Jangan kekeh karena cinta gitu. Ya, cinta, Saya betul. kan udah cinta Bu, itu Ya tadi. tapi kan setelah menikah dan menghadapi realitas, misalnya pasangannya itu mental illness, dia jadi kecewa, cinta itu bisa habis, terkikis. Oke. Agak-agak gimana gitu ya. Betul. Karena mencintai diri dengan positif, dengan mencintai diri secara negatif itu dua hal berbeda. Mencintai diri dengan negatif itu ujungnya sebenarnya kita sedang membenci diri kita. Karena membenci diri itu karena ngelihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Iya. Baju Bu Evi lebih hijau dibanding baju saya. Ya iyalah ya hitam. Emang. Iya kan? Ya betul. Jadi biasanya kita membandingkannya ke atas. Iya. Ya, coba sekali-kali kita lihat sejajar dan melihat ke bawah. Itu agak sulit. Tapi itu harus untuk hidup supaya kita balance. Jangan ngelihat melulu di medsos, dia jalan-jalan ya ke luar negeri, dia jalan-jalan, dia makan di sini, aku belum pernah. Aduh, bajunya harganya segini, tasnya harganya segini. Itu yang selalu dibandingkan ya. Iya. Padahal kita punya, kita nggak perlu itu padahal gitu ya, belum tentu. Ukuran bahagia orang tuh beda-beda. Ada keluarga yang dilimpahi mungkin materi berlebih, tetapi pada ujungnya itu justru yang menyengsarakan hidup dia sampai dia menjadi membenci dirinya. Saya ada kasus seorang ibu yang membenci dirinya loh, padahal udah usianya 70 lebih. Udah lansia. Ya, dia pengen mati karena merasa hidupnya gak berguna. Ya, tapi sebenarnya karena dia merasa tidak disayangi oleh anaknya. Itu baru muncul setelah dia tua atau sebenarnya gini, akumulasi dari beberapa kejadian. Jadi orang tuanya pisah. Nah, pada saat pisah kan anak masih kecil nggak tahu ya apa yang terjadi ya. Ketika besar si anaknya menemukan bahwa sebenarnya yang menuntut pisah itu mama, ibunya. Nah, akhirnya dia jadi benci ya kepada mamahnya, dalam arti kok kamu tuh dulu menyengsarakan anak-anak sampai seperti ini. Kemudian 3 bersaudara ini, 2 diantaranya tidak tinggal di kota yang sama. Maka yang ujung ini yang tinggal di kota yang sama ketiban, harus ngurus kan. Sementara dia juga punya keluarga. Dia tidak memperhatikan sedikit saja. Ibunya itu jadi nuntut loh, ayo loh, aku ini senternya, awalnya gitu. Nah anaknya sampai satu titik dia berani, sampai ekstrim sih memang ya. Udah saya tetap ngurusin, tiap bulanan saya tetap berikan biaya, saya kirim untuk pembantu ngurus, saya cateringin, tapi jangan ke rumah saya. Sampai segitunya? Segitu, karena sangat terganggu. Nah dia di rumah sudah nggak tahu kerjaan, dari bangun tidur sampai tidur lagi diam di depan TV gini. Keluar rumah gak mau, dan dia merasa hidupnya nggak berguna. Dia merasa tidak ada orang yang sayang dia, lebih baik mati aja. Tapi dia bilang, tapi saya takut mati juga ya Bu Evi ya. Terus mesti gimana? Setelah didampingi beberapa lama, baru beberapa hari lalu saya ketemu dan dia mengatakan, Bu, saya baru tahu apa yang ibu katakan tuh benar. Apa Bu? Anak saya tuh sayang sama saya. Saya langsung saya ke adik seibunya sambil ketawa. Saya bilang, Bu, udah dari kapan saya selalu ngomong, tapi biarkan dia sedang butuh waktu sendiri. Ibu sedang keluar rumah, saya takut Bu.
Duh, ibu takut. Tapi dalam rumah ibu juga takut. Terus apa maunya? Ayo keluar rumah mulai sekarang. Olahraga jalan depan rumah sampai rumah 5 rumah tetangga balik lagi. Kenali tetangga, sapa tetangga. Harus dibegitukan. Dan itu juga bisa sangat-sangat membantu ya Bu ya? Sangat membantu. Itu yang sudah sepuh ya. Yang sudah sepuh. Yang muda-muda itu kadang-kadang dia merasa tidak bisa ngobrol dengan pasangannya. Jadi dia berusaha untuk ada masalah sedikit WA saya, telepon saya, cuman untuk ngadu. Ini begini-begini, ini begini-begini gitu ya. Nah itu yang harus dibangun, disadari bahwa kita itu bisa kok berguna untuk orang lain. Tapi ya jangan berpikirnya terlalu tinggi ya, saya harus gimana. Berpikirlah sederhana. Jadilah sumber bahagia dalam lingkungan kita, circle kita. Nah itu dia, belajar untuk menjadi sumber kebahagiaan di lingkungan sekitar kita sendiri dulu aja ya Bu Betul. ya, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh Nggak lah. usah jauh-jauh. Pengen membahagiakan seluruh dunia, jangan dulu, udah Se-RT lingkungan. juga nggak usah. Se-RT juga nggak usah. Karena beda-beda. Iya. Kalau kita udah bisa membahagiakan orang yang tinggal dekat kita dalam rumah, sudah very good. Oke. Kalau menurut saya. Karena zaman sekarang beda sekali, beda usia, beda tuntutan dan lain sebagainya, itu selalu tantangan. Dan juga kita selalu bersyukur ya, karena yang tadi Bu Evi bilang di awal-awal bahwa ya Tuhan pasti menciptakan kita tuh pasti ada lebih ada kurangnya Ada lebih, ada gitu. kurang. Nggak semuanya lebih gitu kan, nggak ada Nggak kekurangan ada. semua, nggak ada itu ya. Nggak ada orang yang kurang Nggak terus ya, ada. nggak ada. Yang lebih terus nggak ada. Pasti seimbang. Tapi yang paling simpel sih sebenarnya kita bisa belajar. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Saya suka ini, karena saya piara kucing, saya mengamati ya. Kucing itu bahagia kok dikasih kertas, dikuel-kuel, Iya, betul. main dia bahagia. Betul. Jadi saya bilang ada mainan yang harganya jutaan-jutaan, saya cuma ngomong ke ponakan saya, nggak usah kok. Kucing saya mah tahu bahagianya sederhana, kertas dikuel-kuel, lemparin, main sampai lari-lari. Daun kering bisa jadi mainan. Iya. Nah, jadi maksud saya bukan kita mendowngrade diri, tapi belajarlah untuk bahagia itu segala hal bisa menjadi kebahagiaan kita. Tapi kalau mau menjadi hal yang menyakitkan, everything juga bisa menyakitkan. Betul. Karena nggak menyempurnakan hidup kita. Oke. Bu Evi ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos mengenai self-hatred ini? Iya, kalau buat saya untuk Sobat Komsos, belajarlah kenali diri kita, sayangi diri kita dengan cara yang positif. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi Bu, saya dicari-cari, saya udah cari nggak ketemu-ketemu. Galinya kurang dalam. Bukan itu ya, tapi artinya kita perlu mengenali diri dan belajar melihat apa sih yang bisa saya sumbangkan. Mungkin dari situ kita bisa mengenal dan tahu bahwa kita bisa berkarya di bidang itu. Kan cukup banyak orang yang awalnya coba-coba masuk ya, tapi ternyata disitulah panggilan dia. Oke. Ketika kita punya masalah, satu lagi pesannya, jangan sungkan untuk bicara. Jangan dipendem sendiri. Jangan dipendem sendiri, cari orang yang netral kalau Anda nggak bisa bicara dengan keluarga. Itu. Oke, Bu Evi makasih Sama-sama. sudah mau hadir lagi di Bisik kali ini ya. Dan semoga nih Sobat Komsos yang lagi mempunyai masalah yang sama dengan topik kita kali ini juga akhirnya bisa terbuka, kemudian juga bisa ini ya, bisa lebih ringan lagi nih. Lebih ringan, setidaknya menginspirasi apa sih yang harus saya lakukan. Betul sekali. Bu Evi makasih, kita harus pamit ya Sama-sama. sama Sobat Komsos. Sobat Komsos terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Jangan lupa sayangi diri sendiri dengan positif. Cara positif. Dengan cara positif. Ya udah kalau gitu saya dan Bu Evi pamit. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah.